Sampai bertemu lagi dengan saya, Marhaini Kusumawati, SD Negeri 3 Wirun, Wilcan Didik Kutoarjo, Dindikpora, Kabupaten Purworejo. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian hari ini? Puji Tuhan, hari ini kita semua diberi anugerah kesehatan, sehingga kita bisa kembali belajar bersama untuk mendalami materi kelas 5, tema 1, subtema 3, pembelajaran 5. Untuk muatan pelajaran IPA, kita akan mendalami KD 3.1, menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Pada muatan pelajaran SDDB, kita akan mendalami materi memahami gambar cerita. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini: 1. Mengetahui alat gerak manusia dan fungsinya. 2. Mengetahui kelainan-kelainan pada alat gerak manusia. 3. Mengetahui cara memelihara organ gerak manusia. 4. Dapat memahami dan menceritakan gambar kelainan tulang manusia. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi pembelajaran hari ini, Ibu akan mengajak kalian untuk sebentar mengingat materi tentang alat gerak manusia. Apa saja yang termasuk alat gerak manusia? Ya, alat gerak manusia terbagi menjadi 2, yaitu alat gerak aktif yang terdiri dari otot-otot dan alat gerak pasif yang terdiri dari tulang-tulang. Otot disebut alat gerak aktif karena otot mempunyai kemampuan berkontraksi sehingga dapat menggerakkan sesuatu, termasuk tulang. Sedang tulang disebut alat gerak pasif karena agar dapat bergerak, tulang digerakkan oleh otot. Tulang tidak dapat bergerak sendiri. Tulang juga menjadi tempat menempelnya otot sebagai penyangga tubuh, sebagai tempat pembentukan sel darah, dan untuk melindungi organ penting manusia. Otot dapat mengalami kelainan atau gangguan. Gangguan pada otot dapat mengganggu aktivitas manusia sehari-hari. Hal itu karena otot merupakan bagian penting dari sistem pergerakan tubuh yang membuat kita bisa bergerak dan beraktivitas. Maka dari itu, kenali yuk berbagai penyebab gangguan pada otot agar kita dapat mewaspadainya lebih awal. Penyebab gangguan pada otot ada yang disebut hipertrofi, yaitu kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena otot diberikan kegiatan yang terus-menerus. Kelainan otot yang berikutnya ada yang disebut dengan stiff atau kaku leher, yaitu kelainan otot karena adanya peradangan trapesius leher akibat gerakan yang menghentak tiba-tiba atau sering disebut dengan salah gerak. Gangguan otot berikutnya tetanus, yaitu kelainan otot yang disebabkan karena adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus dapat menyebabkan otot menjadi kejang. Salah satunya disebabkan karena telapak kaki tertusuk paku bekas.
Adapun kelainan atau gangguan otot berikutnya adalah atrofi. Atrofi yaitu kelainan otot yang mengecil, lemah, dan fungsi otot menurun. Hal ini disebabkan karena adanya polimielitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Kelainan atau gangguan otot berikutnya adalah nyeri otot, yaitu suatu keadaan di mana otot merasa tidak nyaman berupa sakit atau nyeri. Karena otot berada di hampir seluruh tubuh, maka nyeri otot juga dapat menyerang di hampir semua bagian tubuh. Kelainan otot berikutnya yang sering kita temui adalah salah bantal. Salah bantal merupakan sebutan untuk penyakit tortikolis atau tengeng, yaitu penyakit di mana posisi dagu tidak sejajar dengan tulang dada paling atas dan depan. Dagu hanya bisa miring ke kiri dan ke kanan. Nah, anak-anak, kelainan otot yang sering terjadi pada manusia adalah nyeri otot dan tortikolis atau tengeng. Pasti kalian sering mendengar nama penyakit ini. Adapun penyebab dari nyeri otot ada beberapa hal. Cedera, benturan, akibat aktivitas keras, dan penggunaan obat-obat tertentu. Selain itu, menderita dermatomyositis atau penyakit peradangan yang ditandai dengan melemahnya otot juga dapat menjadi penyebab nyeri otot. Berikutnya, kurangnya kalium dan kalsium dalam tubuh, usia tua, kelebihan berat badan, sering melakukan pekerjaan berat, dan memiliki kondisi medis tertentu juga bisa menjadi penyebab nyeri otot. Lantas, bagaimana cara mengurangi rasa sakit akibat cedera otot? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi rasa sakit akibat cedera otot. 1. Mengistirahatkan bagian tubuh yang terasa nyeri dan sakit. 2. Bagian yang sakit dikompres dengan es atau air dingin untuk mengurangi rasa sakit dan pembengkakan. 3. Mengkonsumsi obat penghilang sakit yang bisa didapat dari dokter atau apotek terdekat. Sedangkan hal yang dapat dilakukan untuk memperbaiki nyeri otot. 1. Melakukan peregangan otot dengan cara yang benar. 2. Tidak melakukan aktivitas berat sampai nyeri otot sembuh. Yang ketiga, beristirahat yang cukup. Anak-anak, tortikolis atau tengeng sering juga disebut sebagai penyakit salah bantal, karena penyakit ini sering terjadi di saat bangun tidur, di mana leher terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kiri dan ke kanan. Beberapa hal yang dapat menyebabkan penyakit tortikolis atau tengeng. Salah posisi tidur, bantal terlalu tinggi, bantal terlalu kaku, sehingga menyebabkan pundak menjadi pegal dan kaku. Leher terkilir, serta tengkuk dan leher terpapar angin dan dingin. Lalu bagaimana cara agar terhindar dari penyakit salah bantal? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan supaya terhindar dari penyakit salah bantal. Posisi tidur harus nyaman. Jangan menggunakan bantal yang terlalu tinggi dan keras.
Jangan tidur menggunakan kipas angin yang langsung dihadapkan ke tubuh. Pada saat tidur, sebaiknya tidak satu posisi saja, bisa miring atau terlentang. Serta jangan tidur di atas kasur yang keras. Nah, anak-anak, kita sudah mempelajari tentang apa itu organ gerak manusia, serta kelainan atau gangguan yang dapat menyerang organ gerak manusia, khususnya otot, serta cara mengatasi dan memelihara organ gerak manusia. Selanjutnya, untuk lebih memahami dan mendalami materi tentang kelainan otot manusia, marilah kita perhatikan gambar-gambar berikut ini. Stiff atau kaku leher, yaitu peradangan otot leher akibat gerakan yang menghentak tiba-tiba atau salah gerak. Gambar berikut ini merupakan kelainan otot yang disebut hipertrofi, di mana kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Berikutnya adalah gambar kelainan otot yang disebut tetanus. Tetanus merupakan kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani yang dapat menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Contoh gambar kelainan otot berikutnya adalah sebagai berikut, yang disebut atrofi, yaitu kelainan otot yang mengecil, lemah, dan fungsi otot menurun. Hal ini disebabkan karena adanya penyakit polimielitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Anak-anak, demikianlah materi pembelajaran pada hari ini. Kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Terima kasih dan selamat belajar.